Di sini, maaf, kalau Anda ketemu satu orang ngaku-ngaku Habib, Anda ragu, ini Habib bukan ya? Ini turunan Nabi atau bukan? Nah, nggak usah repot-repot, hubungi aja Robito yang ada di setempat. Orang Bekasi datang ke Robito yang ada di Bekasi. Nah, di Jakarta bisa datang ke Robito pusat yang ada di Jakarta. Bisa dilihat, langsung diperiksa nasab. Oh ini bukan, oh ini palsu, oh ini benar, oh ini diragukan. Itu langsung ada jawabannya di Robitoh Alawiyah. Robitoh itu artinya ikatan. Alawiyah itu dari salah satu nama kakek daripada para habaib yang ada di Indonesia ini yang bernama Alwi. Makanya disebut Alawiyah. Jangan lupa like, subscribe, lalu tekan tombol lonceng notifikasinya. Terima kasih. Berikutnya kita kedatangan tamu di sini dari DPK Robitoh Alawiyah, yaitu Kabupaten Bekasi. Ini dipimpin sama Habib Salim Al-Attas. Mana Habib Salimnya? Mana Habib Salim? Nah, kenapa duduk di belakang Habib? Kenapa dari tadi bukan di depan? Nah, coba mana mic-nya tadi? Silakan. Nah, dioper Habib Salim. Ada ini nih, ada dua-duanya di sini. Ali, dua-duanya di sini. Ya. Silakan Habib Salim Idrus Al-Attas, rombongan Robitoh Alawiyah Kabupaten Bekasi. Silakan Habib. Allahumma salli wa sallim alaih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rombongan Robitoh Alawiyah Kabupaten Bekasi hadir ke sini ingin silaturahmi, kemudian ingin minta nasihat dari antum Habib dan juga minta doa ya. Mudah-mudahan ini Habib Alawi Kabupaten Bekasi biar makin kompak, menjadi solid dan makin manfaat untuk umat. Belajar nih anak-anak masih banyak. Ada begini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu saya sampaikan kepada semua yang hadir di sini, Robitoh Alawiyah adalah organisasi Islam khusus pergerakan kaum habaib yang ada di Indonesia. Jadi kegiatan Robitoh Alawiyah yang pertama adalah menjaga catatan nasab para keturunan Nabi alaihi salatu wassalam, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Jadi Robitoh Alawiyah ini ruang geraknya bukan hanya di Indonesia, apakah itu di Asia Tenggara dan lain sebagainya. Jadi sejak berdiri sampai hari ini, alhamdulillah Robitoh itu selalu mencatat keturunan-keturunan Nabi, keturunan-keturunan zuriyah yang lahir di mana-mana. Untuk apa? Untuk menjaga jangan sampai yang bukan Habib ngaku Habib. Nah, karena sekarang ini udah banyak nih yang bukan habaib ngaku-ngaku sebagai habaib, yang bukan keturunan Rasulullah ngaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah. Hati-hati ya ikhwan, man intasaba ila ghairi abihi fahuwa mal'un. Hadis Nabi bersabda, man intasaba ila ghairi abihi, barang siapa yang menasabkan diri kepada selain ayahnya, fahuwa mal'un, maka dia dilaknat. Hati-hati. Jadi kalau kita punya ayah si A, jangan bilang ayah kita si B. Nah, kalau kita ini turunan si A, jangan bilang kita turunan si B, nggak boleh. Makanya pada saat ada akad nikah, itu salah satu tugas penghulu adalah memastikan nasab pengantin. Nah, kenapa memastikan nasab pengantin? Karena nanti ada dalam ijab qabul disebutkan loh, ankatuka wa zawwajtuka he fulan bin fulan. Nah, itu kalau ternyata nama bapaknya palsu, nikahnya nggak sah ya ikhwah. Hati-hati, he fulan bin fulan. Ankatuka maktubataka fulana binti fulan, itu harus betul-betul benar itu nasab. Bin fulannya harus benar, binti fulannya harus benar. Salah nggak sah akad nikahnya ya kawan. Nah maka itu sekali lagi menasabkan ini harus ke nasab ayahnya. Hati-hati, kadang-kadang ada anak perempuan dari bayi dipelihara oleh seorang ayah, tahu-tahu begitu dia zuat, dia nikah, dinikahkan dengan dibinkan ke ayah angkatnya. Nggak boleh, nggak sah nanti pernikahannya ya kawan. Dia harus dibinkan ke bapak aslinya, bapak kandungnya. Kalau dia dibuang, nggak diketahui bapaknya, cukup bin Abdullah, anak daripada hamba Allah. Nah sekali lagi Robitoh kita apresiasi, kita terima kasih bahwa sampai saat ini Robitoh di seluruh Indonesia menjaga pencatatan keluarga besar habaib yang ada di Nusantara ini. Jadi kalau anda di sini, maaf, kalau anda ketemu satu orang ngaku-ngaku Habib, anda ragu, ini Habib bukan ya? Ini turunan Nabi atau bukan? Nah, nggak usah repot-repot, hubungi aja Robitoh yang ada di setempat. Orang Bekasi datang ke Robitoh yang ada di Bekasi. Nah, di Jakarta bisa datang ke Robitoh pusat yang ada di Jakarta. Bisa dilihat, langsung diperiksa nasab. Oh ini bukan, oh ini palsu, oh ini benar, oh ini diragukan. Itu langsung ada jawabannya di Robitoh Alawiyah. Robitoh itu artinya ikatan. Alawiyah itu dari salah satu nama kakek
daripada para habaib yang ada di Indonesia ini yang bernama Ali, makanya disebut Alawiyah. Atau ada juga yang mengatakan Alawiyah di sini dari kata Ali, Ali yang kemudian disebutkan menjadi Alawiyah, maksudnya turunan Sayyidina Ali dari Fatimatus Zahra. Nah itu saja yang saya mau sampaikan. Tolong Robito terus lanjutkan tugas-tugas pencatatan nasabnya. Yang kedua, Robito juga bergerak di bidang kemanusiaan. Nah jadi ada sumbangan-sumbangan, ada santunan buat janda, buat anak yatim. Termasuk kemarin saya dengar Robito Pusat juga turun ke Cianjur, itu menyampaikan sumbangan-sumbangan ada di Cianjur. Nah inilah kerja daripada Robito Alawiyah yang luar biasa, patut untuk kita berikan apresiasi dan kita dukung supaya jangan sampai ke depan ada lagi orang-orang yang bukan habaib ngaku-ngaku habaib ya Pak. Ini sekarang yang ngaku-ngaku habib, ngaku-ngaku keturunan Rasulullah luar biasa banyak. Tujuannya ya dunia, tujuannya untuk menipu orang, untuk dapat popularitas, untuk dapat harta. Nah ini berbahaya sekali. Karena berbahayanya kalau dia ngaku habib, datang ke kampung, dia kawin sama anak seseorang di kampung tersebut. Kesian mertuanya pikir ini mantunya habib ya Pak. Kemudian dia pikir nanti cucu yang dilahirkan juga habib ya Pak. Nah ternyata begitu selidiki bukan. Maka itu saya ingatkan kepada semua yang ada di sini, kalau Anda kedatangan seseorang ngaku habib, kalau Anda tahu dia jujur, dia baik, dipercaya, silakan Anda percaya. Tapi kalau Anda yakin dia tidak jujur atau perilakunya aneh atau minta hal-hal yang enggak lumrah ya kawan, atau merusak nama habaib, saudara. Ngaku habib tapi datang dalam keadaan mabok. Ngaku habib tapi datang ke rumah kita minta sapi, saudara. Minta emas, minta ini, aneh. Ini apa? Habib bukan? Hubungi Robito Alawiyah yang ada dekat dengan Anda, insya Allah. Nah itu yang saya sampaikan. Terima kasih banyak Habib Salim bin Idrus Al-Attas. Mudah-mudahan insya Allah antum bersama seluruh jamaah dari Robito Alawiyah yang ada di sana menjadi Robito Sholehah, Thayyibah, Makmurah, Mubarakah. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya ini tadi ngomong-ngomong masalah nasab, teringat kami sedang mempelajari status asmat kan gitu. Bagaimana status itu gitu Bang? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, marga asmatkan itu termasuk salah satu marga habaib. Sama dengan marga bin Syahab, Al-Attas, Al-Hamid, Al-Idrus dan lain sebagainya. Hanya saja yang jadi persoalan bahwa asmatkan yang betul-betul diakui sebagai asmatkan, yang nasabnya bersambung lewat jalur laki-laki terus sampai ke atas. Nah jadi nggak boleh ada nasab tahu-tahu fulan bin fulan bin fulan, tahu-tahu di tangannya bin fulanah perempuan, habis perempuan baru binti fulan lagi, baru nyambung, itu nggak masuk. Jadi nasab itu kita garisnya garis anak lelaki. Nah, saya rasa jelas ya. Nah ini yang jadi persoalan. Nah, jadi ada oknum-oknum mengaku sebagai asmatkan, tapi setelah diperiksa ternyata nasabnya dari garis nyainya, dari garis ibunya, dari garis neneknya, itu nggak termasuk asmatkan. Asmatkan itu harus betul-betul nasabnya bersambung, ke datu-datunya lewat jalur laki sampai yaitu ke Sayyidatul Fatimah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu yang perlu kita sampaikan. Jadi artinya asmatkan ada yang asli kalau memang terbukti bersambung, ada juga yang diragukan bahkan tertolak kalau nggak bisa dibuktikan tersambung. Sama dengan bin Syahab. Bin Syahab memang keturunan Rasulullah, tapi tidak tiap orang yang ngaku bin Syahab pasti bin Syahab, kan belum tentu. Mesti dibuktikan betul nggak dia bin Syahab. Nah, siapa bapaknya, siapa kakeknya, siapa datuknya, dilihat dulu, diperiksa. Kalau diperiksa itu ternyata nyambung, ya dia bisa jadi bin Syahab yang betul. Saya contohkan, ada satu dai di Sukabumi. Dia ngaku bin Syahab, ternyata bukan. Nah, ternyata begitu diselidiki palsu, dia nggak pernah punya nasab bin Syahab. Nah maka itu saya kirim beberapa saya punya murid jamaah untuk memberikan peringatan kepada yang bersangkutan. Ini kejadian 10 tahun yang lalu. Begitu, jangan sampai dia mengaku sebagai bin Syahab. Nah ini yang perlu kita tegaskan. Jadi sekali lagi ya ikhwan, soal nasab, satu, man intasaba ila ghairi abihi fahuwa mal'un. Barang siapa yang menisbahkan yaitu dirinya keturunan bukan selain ayahnya, maka dia mal'un, dia dilaknat. Nah, yang kedua, hati-hati juga saudara. Barang siapa man ta'ana fi nasabi, barang siapa yang memfitnah nasab seseorang. Nasab seseorang udah benar tapi difitnah, bohong, saudara, itu bisa kufrun, bisa yang menuduhnya memasuki jurang kekafiran. Na'udzubillah min dzalik. Jadi menolak nasab yang asli haram, mengaku-ngakui nasab yang palsu juga haram. Saya rasa jelas ya. Dan jadi pertanyaan Anda ini bukan hanya untuk asmatkan saja, untuk seluruh habaib harus jelas nasabnya. Nah, jadi kalau untuk Indonesia ini pencatatan yang resmi itu adanya di Robito Alawiyah. Ada pengakuan Robito Alawiyah, kami akui, nggak ada kami nggak akui.
Soal bisa jadi dia asli, itu hanya Allah yang tahu ya ikhwan. Sebab Robito Alawiyah itu dia menghukum menilai secara zahir. Anda siapa, dari mana, siapa ayahnya, diperiksa dulu 5-6 keturunan. Nah setelah itu diperiksa dalam buku besar, buku induk. Ada ditemukan berarti dia asli, bahwa dia memang bisa dibuktikan nasabnya. Tapi kalau tidak ditemukan, dua kemungkinan. Bisa dia itu maskuk, bukan tidak asli, bukan palsu, tapi maskuk, diragukan. Mau dibilang benar, nggak ada buktinya. Mau dibilang nggak benar, bisa jadi benar ya kawan. Itu namanya maskuk. Nah kalau maskuk begini, kita tawakuf, jangan menghukum. Nah ada lagi yang ketiga, mardud, yang nyata-nyata bohong, itu nasabnya kawan. Emang dia ngarang. Jadi dulu ada satu dai juga di daerah Parung. Pertama dia ngaku sebagai bin Syekh Abu Bakar, tahu-tahu berubah jadi Assegaf. Bin Syekh Abu Bakar jadi Assegaf. Nggak tahu udah sekarang ngaku jadi apa lagi ya kawan. Nah jadi artinya ada tiga ya, nasab itu ada tiga. Pertama masbut, artinya memang terbukti. Muhaddab, terbukti kalau nasab itu benar. Yang kedua maskuk, diragukan. Kalau yang terbukti wajib kita akui, wajib kita terima. Kalau yang maskuk tawakuf, artinya tawakuf abstain, jangan beri penilaian. Yang ketiga mardud, wajib ditolak kalau mardud. Saya rasa jelas ya. Ini bukan hanya untuk asmatkan, untuk seluruh marga di kalangan habaib. Nah, karena sekarang yang ngaku-ngaku kan juga banyak. Hati-hati, yang ngaku-ngaku hati-hati, mal'un, dilaknat di sisi Allah. Jadi Anda mau mulia nggak mesti ngaku-ngaku keturunan Nabi ya ikhwan, enggak. Orang bisa mulia tanpa harus jadi keturunan Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi inna akramakum indallahi atqakum. Siapa di antara Anda semua yang paling bertakwa, dia yang paling mulia. Jadi sekali lagi jangan untuk mengejar popularitas, kemuliaan, ngaku-ngaku keturunan Nabi, justru bukan jadi mulia, jadi hina ya ikhwan. Tapi kalau dia nggak ngaku-ngaku keturunan Nabi, dia orang soleh, dia orang baik, dia orang yang manfaat di tengah masyarakat, dia mulia. Jadi kemuliaan itu bukan hanya milik keturunan Nabi, yang bukan keturunan Nabi juga banyak orang-orang mulia karena mereka bertakwa kepada Allah. Itu satu yang saya mau ingetin. Kedua, saudara, soal keturunan Nabi ini nggak ada pendaftarannya. Emang ada di antara Anda di dalam perut daftar isi formulir? Saya mau jadi bin Sahab, bisa. Saya mau jadi orang Jawa, bisa. Saya mau jadi orang Sunda, bisa. Saya tanya Anda sebelum lahir ada pendaftaran nggak? Anda jadi orang Sunda kehendak siapa? Anda jadi orang Jawa kehendak siapa? Anda jadi orang Arab kehendak siapa? Anda jadi keturunan Rasulullah kehendak siapa? Semua kehendak Allah. Habib Ali mungkin daftar mau jadi Alatas Habib Ali. Nggak ada. Habib Zaki ada daftar jadi Ala Idrus? Nggak ada ya ikhwan. Dan kami para habaib yang merupakan keturunan Rasulullah SAW, di satu sisi itu memang nikmat yang harus disyukuri. Tapi pada saat yang sama itu amanat yang berat, saudara. Hati-hati, dalam surat Al-Ahzab Allah ingatkan tentang para istri Nabi. Kalau mereka berbuat dosa, dosanya double. Kalau mereka melakukan kebaikan, pahalanya double. Itu istri Nabi, saudara. Kenapa? Karena para istri Nabi tadi punya kewajiban untuk menjaga nama baik Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya kalau mereka berbuat baik, pahalanya double. Satu, pahala untuk kebaikannya. Satu lagi, pahala karena dia menjaga nama baik suaminya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Begitu juga kalau berbuat dosa. Baca surat Al-Ahzab, saudara. Allah ingatkan istri-istri Nabi berbuat dosa, double dosanya, saudara. Satu, dosa untuk kesalahan yang dilakukan. Satu lagi, dosa karena sudah merusak nama baik Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun nama baik Nabi nggak pernah bisa dirusak oleh siapapun, saudara. Alhamdulillah. Nah begitu juga akhirnya para ulama mengkiaskan dari itu, mengatakan kalau istri Nabi saja yang nggak ada hubungan darah, saudara, punya amanat yang begitu berat, apalagi dzurriyyahnya yang punya hubungan darah, saudara. Maka itu dzurriyyah Nabi ini di satu sisi nikmat, dia mesti syukuri kepada Allah. Tapi di sisi lain amanat yang berat. Kalau dia berbuat baik, saudara, maka dia mendapatkan ganjaran yang berlipat. Tapi kalau dia berbuat salah, dia akan mendapatkan juga dosa dan siksa yang berlipat. Na'udzubillah min dzalik. Kira-kira jelas tidak? Jadi jadi keturunan Nabi bukan buat bangga-banggaan, buat sok-sokan, buat menghina daripada nasab yang lain. Enggak, saudara. Syukuri menjadi keturunan Nabi dan jaga amanah. Jadi suri tauladan buat umat. Jaga nama baik Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi bagi penanya tadi, kebetulan di sini ada pimpinan Robitoh yang di Bekasi. Nah, bisa nanya-nanya. Sebetulnya nasab asmatkan bagaimana sih? Bagaimana cara menentukan nasab itu betul apa enggak? Nah, itu kalau orang-orang Robitoh ngerti soal itu. Saya rasa jelas ya. Kalau saya bukan bidangnya, bukan. Ilmu ya kita ada soal itu, tapi saya bukan orang yang punya hak untuk menetapkan ini masbut, ini maskuk, ini mardud. Nah, saya bukan bidang itu. Nah, itu yang punya wewenang bidang itu adalah salah satunya Robitoh Alawiyah. Itu untuk di Indonesia. Nanti di Afrika ada juga seperti Robitoh. Di India ada juga seperti Robitoh. Jadi para ulama baik habaib maupun bukan habaib sejak lama bekerja sama
untuk menjaga kemurnian daripada nasab para keturunan Nabi Muhammad SAW.